keturunannya. Semua. Ya Daud kah, ya Ismail kah, ya Musa, ya Ilyasa, Zakaria. Yang terakhir khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Masjid Nurul Ilmi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan, ujar Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku tempatkan sebahagian daripada keturunanku di suatu lembah. Nah, Daud sudah berumrah, melihatlah posisi Masjidil Haram itu, dia dikelilingi gunung. Dari atas lihat, lembah itu. Disitulah dia ditempatkan, yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Di samping rumah engkau yang mulia, inda baitikal muharram. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Pertama, masih lama ya? Sampai jam berapa? 15 menit lagi. Coba lihat. Ibrahim kurang apa? Ibrahim itu dia mulia di bumi, mulia di langit. Beliau adalah Khalilullah, beliau ada Rasul, beliau adalah bapaknya para tauhid, beliau adalah ulil azmi. Dia dekat dengan Allah, akan tetapi tidak pernah berputus dalam berdoa. Hikmahnya apa? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan ulul azmi, bukan Khalilullah. Terlalu hebat kita manakala kita tidak butuh Allah, tidak berdoa. Karena itu wajar manakala Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Tidak butuh akan Allah, tidak butuh Allah. Nabi Ibrahim mencontohkan. Bahkan kalau kita lihat, kebanyakan doa di dalam Al-Quran itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Yang sering kita kalau mau menutup doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, jadikan keturunan orang-orang yang menegakkan salat. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim bisa dilihat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, di dalam surah Ibrahim, banyak di situ. Artinya Nabi Ibrahim rajin berdoa.
dekat sama Allah, tetapi dia semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari ini ayat ini, ya, untuk kita praktekkan, untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah bahwa Nabi Ibrahim itu sudah mempersiapkan kepada generasi berikutnya, yaitu Ismail, dia menjadi pemimpin. Bahkan kelak di kemudian hari dari keturunan Ibrahim itulah lahir pemimpin besar, pemimpin umat manusia sepanjang jalan, sepanjang zaman. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia persiapkan apa yang dipersiapkan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memilih lingkungan yang baik kepada putranya. Sebab lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Coba, Nabi Ibrahim merupakan anaknya di lingkungan indah Baitikal Muharram, di samping Masjidil Haram, di samping Baitullah. Menurut riwayat Baitullah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuma ketika banjir besar pada zaman Nabi Nuh itu hancur, kemudian ditegakkan kembali oleh Nabi Ibrahim bersama putranya. Nabi Ibrahim mengajarkan kita, mari anak-anak kita, generasi yang akan datang, dekatkan dia dengan masjid. Ibrahim menempatkan putranya Ismail indah Baitikal Muharram. Dekatkan dia dengan masjid. Ini pelajaran mahal bagi kita. Tidak sembarang. Karena apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh. Ada pepatah Arab. Saya nggak tahu ini pepatah Arab apa hadis. Cuma kalau dia hadis, mungkin mau terhenti sampai sahabat. Begini bunyinya, pendek saja. Mungkin ada yang tahu kita sharing ya. Bunyinya al-jar qabla dar. Itu pepatah apa saja? Atau hadis ya? Al-jar Qobladar. Majrur ya. Ya, ini harus jar ya. Qobladari. Ya, satu yang majrur ya, ini ada harf jar ya. Jadi artinya apa? Tetangga sebelum tempat tinggal kita, adar. Jadi sebelum kita membangun rumah, sebelum kita mengontrak rumah, sebelum kita beli rumah, kita beli tanah yang bakal tempat tinggal kita, maka lihat dulu lingkungan situ. Lihat lingkungannya, kondusif nggak terhadap perkembangan jiwa anak saya. Oh, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika Ismail itu sampai kepada usia yang cukup, ya. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, "Inni ara fil manam." Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Ani azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Terjadi dialog di situ. Terjadi komunikasi antara bapak dengan anak. Padahal ini masalah yang luar biasa. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, seorang bapak itu harus banyak-banyak berkomunikasi dengan anaknya. Sebab anggapan yang keliru di tengah masyarakat kita sekarang ini, karena ibu yang banyak bergaul dengan anak di rumah, ya biar dia dekat sama ibu aja yang banyak berkomunikasi. Padahal Al-Quran mencontohkan kepada kita, yang banyak berkomunikasi dengan anak itu adalah bapak. Contohnya Nabi Ibrahim ini. Siapa lagi? Nuh. Dia berbicara kepada anaknya meskipun anaknya itu durhaka. Siapa lagi? Nabi Yakub.
berbicara kepada anaknya Yusuf di dalam Al-Quran. Bapaknya bukan mamanya. Siapa lagi? Luqmanul Hakim. Surah Luqman, surah 31 ayat 13. Itu disebutkan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau syarikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, wa wasainal insana, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak yang berkomunikasi sama anaknya. Jadi karena itu meskipun mungkin kita agak jarang mungkin dibandingkan istri kita, akan tetapi harus banyak-banyak berkomunikasi dengan anak, dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Coba kita lihat, ini ada menarik penjelasan ya. Ada menarik penjelasan ulama ya. Ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ke-102 surah 37 ini. Surah ke-37 ayat 102. Ntar kita lihat. Jawabannya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, coba perhatikan. Qala ya abatif al matu maru. Kenapa menggunakan kata-kata ya abati, bukan ya abi? Dijelaskan oleh tafsir yang saya baca itu dikatakan bahwa dia memang jarang ketemu dengan bapaknya, tetapi kerinduannya kepada bapaknya terus menerus Ismail ini kepada bapaknya, demikian juga bapaknya. Kenapa? Karena dakwahnya Nabi Ibrahim ini luar biasa ke daerah Sam, bahkan ke Mesir juga, ke daerah Makkah yang sekarang ini. Beliau kan punya istri 2. Ya. Nanti punya keturunan namanya yang juga Rasul, Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, Nabi juga. Yakub punya anak namanya Yusuf. Karena itu salah satu keistimewaan Ibrahim yang lain, selain beliau Khalilullah, beliau ulul azmi, beliau adalah bapaknya para tauhid. Gelar lain, gelar kemuliaan lain yang disandang oleh beliau itu adalah beliau adalah uswah, contoh teladan. Tidak kurang dari 2 kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah 60, surah Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Allah mengatakan, kita bacakan surah 60 ayat ke-4 dan ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Ayat yang ke-6 berbunyi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullah ila akhir ayat. Sesungguhnya pada diri mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi kamu. Ibrahim mendapatkan gelar sebagai teladan, contoh, model yang harus kita ikuti. Bahkan secara tersirat di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl, surah 16 ayat 120, ketika Allah menerangkan, Inna Ibrahima kana ummatan. Nah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Salah satu makna umat itu adalah pemimpin yang layak untuk diikuti. Salah satu makna ummah itu adalah pemimpin yang layak untuk diikuti. Maka bertekadlah kita semua ini, bukan hanya mendengar cerita-cerita tentang Ibrahim, kehebatannya, kesabarannya, ujiannya dan seterusnya, akan tetapi bagaimana kita mencontoh beliau. Antara lain kita mencontoh Ibrahim tadi itu rajin-rajin berdoa. Antara lain kita mencontoh Ibrahim itu adalah pilih lingkungan yang baik bagi anak-anak kita. Itu contoh bagi kita, bisa kita terapkan. Ini secara tersirat bahwa Ibrahim itu layak dicontoh. Kalau dalam Al-Mumtahanah itu jelas-jelas di situ tadi ayat 4 dan ayat 6, Ibrahim itu adalah contoh teladan. Jadi tersirat maknanya yang paling tafsir, makna ummatan itu adalah teladan, pemimpin yang layak untuk diikuti.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Nabi Ibrahim. Makanya menarik untuk kita terus dalami tentang Nabi Ibrahim ini.